melakukan wisata pendakian di bentang alam Papua. Sambil menikmati keindahan pesona salju abadi Pegunungan Jayawijaya. Metro TV, go, go, go! Dan menggapai puncak tertinggi di Indonesia. Kabut perlahan-lahan mulai menghilang. Zebra Wall, salah satu ikon Pegunungan Jayawijaya, mulai terlihat. Kini Zebra Wall mudah sekali dijangkau. Ya, telah banyak terjadi perubahan di sini. Nah, sekarang kita sudah berada di Zebra Wall. Nah, kenapa dinamakan Zebra Wall? Karena bisa kita lihat warna tebing-tebingnya ini didominasi dengan warna hitam dan putih seperti kuda zebra. Dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan menuju base camp berikutnya, yaitu di lembah Danau-Danau dengan perjalanan kurang lebih yang normal adalah 3 jam. Tapi kalau saya mungkin agak-agak lama ya, jadi agak 4 jaman lah itu baru nyampe. Ya, selain rombongan kita, di sini juga hadir wisatawan pendaki dari luar negeri seperti dari Amerika, dari Afrika Selatan, kemudian ada dari Taipei dan juga dari Malaysia dan Jepang. Gimana Mbak Yuni sama Glenn, sudah siap untuk ke lembah Danau-Danau? Harus siap. Satu lagi ada Todd di sini. He's come from America, ya kan Todd? Selamat pagi. Si cewek-cewek udah mulai deh. Gimana Todd? How is your feeling to be here in Jayawijaya? It's wonderful. I'm thrilled to be here. It's a beautiful place. Even the mist, it makes everything very mysterious. It's just beautiful. Mike, guys. Hi. This is Mike. Ini Mike, and this is Andre. Hi. So this is the last summit that you guys gonna climb, right? That's right. It's taken 5-6 years to get here. 5 to 6 years. We're climbing each year, climbing a different mountain, Okay. having to go back to some of them twice Uh-huh. because the weather was bad or the permits weren't there. So in Costons has been a difficult one. We tried before and this is the second time, but if we climb this, then we've done the 7 summits. Dan di sebelah sana ada pasangan suami istri dari Malaysia, yaitu Mr. Vincent dan juga Chui. Chui, hai. Mr. Matsumoto. Hai. Are you ready, Mr. Matsumoto? Ready? Yes. Hi. So how do you feel to be right here in Jayawijaya? How do you feel, Mr. Matsumoto? Until now, very good. Ini nih pendaki yang tertua di antara kita. How is your dream last night? Is it good? Your sleep? Sleep good. Saat yang dinanti telah tiba. Hari ini saya, Mbak Yuni, dan Glenn akan menuju base camp lembah Danau-Danau. Dengan beban yang ada di punggung, perjalanan serasa berat. Namun saya tidak mau kalah dengan pendaki yang usianya jauh lebih tua. Tetap semangat! Rangkaian pegunungan ini termasuk dalam jajaran Pegunungan Jayawijaya dan Pegunungan Sudirman. Beberapa di antaranya memiliki ketinggian lebih dari 4.500 meter di atas permukaan laut dan diselimuti oleh lapisan salju yang cukup tebal. Pegunungan ini memiliki puncak-puncak yang terkenal seperti Puncak The North Wall, Puncak Sumantri, Puncak Nggapulu atau Puncak Jaya, Puncak Kartens Timur, dan yang paling terkenal adalah Kartens Piramid. Wah, di sepanjang perjalanan kami terkagum-kagum melihat pesona alam Pegunungan Jayawijaya. Barisan pegunungan batu yang didominasi warna hitam menjadi santapan mata kami yang haus akan rasa penasaran mengenai pegunungan yang dianggap salah satu yang termahal di dunia. Maklum saja, untuk mendaki ke kawasan ini, wisatawan harus merogoh kocek sangat dalam, yaitu 18.500 US dollar per orang, atau hampir 200 juta. Fantastis! Biaya termahal adalah mendaki Gunung Everest di Nepal, kemudian Vincent Massif di Antartika, dan ketiga adalah Kartens Piramid di Indonesia. Ya, aktivitas penjelajahan dan eksplorasi di wilayah ini kini sudah berkembang menjadi aktivitas wisata pendakian. Kalangan pendaki gunung dari seluruh dunia berlomba-lomba ingin mencicipi puncak-puncak pegunungan Jayawijaya.
Keunggulan dari Pegunungan Jayawijaya adalah salah satu puncaknya yang bernama Cartens Pyramid termasuk dalam komponen The Seven Summits atau 7 puncak dunia. Selain itu, puncak-puncak bersalju ini juga merupakan salah satu dari 3 puncak bersalju dunia yang berada di garis Khatulistiwa. Karena keunikannya inilah, maka UNESCO PBB pada tahun 1999 menetapkan kawasan Pegunungan Jayawijaya merupakan warisan dunia. Bisa dibayangkan seberapa besar manfaat yang dapat diambil jika saja potensi pariwisata petualangan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin saja kita bisa seperti Nepal, sebuah negara yang banyak mengambil manfaat dari wisata pegunungan Himalaya dan puncak Everest-nya. Saya seolah seperti sedang bermimpi. Bertahun-tahun saya menginginkan pendakian ini. Kini kesempatan itu menjadi kenyataan. Menelusuri jalan setapak menuju base camp lembah danau-danau adalah suatu sensasi tersendiri. Akhirnya kita sampai juga di pintu angin. Nah, kenapa dinamakan pintu angin? Karena biasanya kalau ini kan celah ya. Biasanya kalau anginnya lagi kencang di sini hembusan angin itu sangat keras. Dan beruntungnya kali ini anginnya tidak terlalu kencang, hanya udaranya saja yang sangat dingin. Dan sekarang kita sudah berada di ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Dan base campnya itu sendiri ada di mungkin 600 meter lagi. Setelah berjalan hampir 6 jam, akhirnya saya pun tiba di base camp lembah danau-danau. Di sekitar base camp terdapat beberapa danau yang indah. Air danau ini berasal dari salju dan es yang mencair. Dari sini sudah terlihat beberapa puncak yang diselimuti salju, dan salah satunya adalah puncak Cartens Pyramid. Di ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut inilah tenda utama kami dirikan. Semua wisatawan pendaki juga turut membantu. Dan ada yang menarik nih. Wah, saya jadi malu nih, Mr. Matsumoto dari tadi keliling-keliling, kirain ngapain jalan-jalan. Ternyata beliau mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekeliling sini. Wow. If somebody not clean, have 5 year all dirty, no? Yeah, right. Jadi katanya kalau misalnya semua orang buang sampah di sekitar danau, di lembah danau-danau ini, pastinya pemandangan di sini akan jadi kotor dan tidak menyenangkan lagi untuk dilihat. Beautiful place. Beautiful, but Wah, saya jadi malu. Wisatawan asing saja lebih peduli dengan kebersihan di sini. Kapan ya kesadaran seperti ini bisa tumbuh pada setiap orang Indonesia? Metro TV, go, go, go! Hari ini cuaca lumayan cerah. Rasanya sayang jika dilewatkan begitu saja. Sebaiknya saya mengikuti latihan aklimatisasi, yaitu penyesuaian tubuh terhadap udara tipis untuk menghindari penyakit ketinggian. Rencananya, saya dan Mbak Yuni akan bergerak dari base camp Lembah Danau menuju ketinggian 4.600 meter di atas permukaan laut dan kembali menuju base camp. Saljunya makin kelihatan, Bro. Wow. Awalnya saya merasa pusing dan mual-mual, tapi setelah melakukan aklimatisasi, tubuh pun menjadi lebih segar. Puncak Cartens yang menjadi tujuan utama kami tampak di kejauhan. Titik tertinggi di Indonesia itu mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Oleh penduduk asli disebut dugu-dugu yang artinya tempat tinggi yang tertutup salju, tempat roh nenek moyang berdiam. Nama Cartens sendiri diambil dari sang penemu yaitu Jan Cartens, seorang pelaut Belanda yang pertama kali melihat puncak bersalju di kawasan Khatulistiwa pada tanggal 16 Februari 1623. Wah, dari sini kelihatan nih puncak Cartensnya itu, Mbak. Oh iya, istirahat sekalian. Nah, untuk
aklimatisasi kayaknya cukup sampai di sini aja kali ya Mbak ya. Kalau misalnya terlalu tinggi juga nanti capek, kita malah nggak bisa ke Kartens ya besoknya. Iya, soalnya nanti jam 1 malam kita kan udah harus berangkat lagi ya, kita juga perlu istirahat. Nah Mbak, Ya, aku mau nanya-nanya dong Mbak. Ini kan Puncak Kartens ini merupakan salah satu objek wisata ya. Menurut Mbak sendiri gimana sih? Apa sudah dioptimalkan? sebenarnya banyak sekali pendaki-pendaki yang ingin mendaki ke Puncak Kartens ini. Karena ini satu potensi wisata adventure ya, lebih spesifik lagi wisata pendakian gunung yang sangat mungkin untuk menghasilkan devisa yang sangat besar untuk negara. Seperti kita lihat kalau di Nepal gitu, di mana sebagian besar penduduknya itu sangat mengandalkan dari pariwisata pendakian gunung. Kalau pendakian di sini bisa dikelola lebih baik dan aksesnya dibuka lebih mudah gitu. Saya yakin ini adalah salah satu potensi bahkan objek wisata pendakian gunung yang bisa menjadi unggulan untuk pemerintah Indonesia. Wah, tampaknya Mbak Yuni berapi-api sekali nih. Iya, semangat. Karena kan beliau sendiri juga kan merasakan sendiri ya prosedur kesini itu sulit gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi apalagi mungkin orang yang mau mencoba masuk ke sini ya Mbak ya. Dinner in 10 minutes time if you're ready. A little bit of mushroom, corned beef, rice, and a bit of sardine. Lovely. Keesokan harinya sekitar pukul 2 dini hari, kami bersiap untuk memulai pendakian. Kali ini kami akan dipandu oleh Om Frankie Koas. Beliau adalah pemandu khusus Pegunungan Jayawijaya dan telah mengantungi 29 kali mendaki sampai ke puncak Kartens Piramid. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Metro TV, go, go, go! Ya, sebentar lagi kita akan melakukan summit attack menuju ke Kartens Piramid. Di sini udaranya sekitar 0 derajat Celcius, jadi sangat dingin. Dan seperti biasa prosedur mulai dari peralatan jumaring serta peralatan jaket semuanya itu harus lengkap. Gimana nih semua teman-teman sudah siap ya untuk melakukan summit attack ya? Oke, insya Allah. Yuk. Udara dingin dan pandangan yang terbatas tak menghalangi kami untuk terus berjalan. Kehati-hatian sangat diperlukan untuk melewati medan yang sulit. Kita sudah berada di tempat di mana tali pengaman pertama berada. Nah, ini udah disediakan tali untuk kita tinggal menggunakan alat peralatan jumaringnya. Tadi kan kekuatan kaki udah diuji, sekarang kekuatan tangannya, ya Allah. Om Frankie, ini kira-kira berapa meter Om Frankie? Ini nih, kita naik ke atas ini. Sekitar 60 meter. Ini pitch pertama atau tali pengaman pertama. Luar biasa. Perasaan takut dan juga keinginan terus mendaki bercampur dalam perjalanan kali ini. Coba perhatikan medan yang kami lewati. Sungguh menakjubkan, bukan? Jadi ingat, melakukan wisata pendakian di sini bukan perkara mudah.
Latihan fisik, ketahanan tubuh, serta keahlian memanjat tebing sangat diperlukan untuk dapat menjelajahi medan ini. Untuk mendaki ke puncak Cartens Pyramid tersedia beberapa jalur, di antaranya jalur Norman Edwin dan jalur Didik Samsu. Jalur-jalur tersebut sangat sulit dan dibuat khusus untuk mengenang almarhum Norman Edwin dan Didik Samsu yang telah berjasa dalam mengembangkan kegiatan alam bebas di Indonesia. Bagi wisatawan pendaki seperti saya ini, melewati jalur normal menjadi pilihan yang paling bijak. Rute normal tidak sesulit rute khusus. Di jalur ini, para operator-operator wisata pendakian telah memasang tali-tali untuk keamanan dan memudahkan pendakian. Di kejauhan mulai tampak Puncak Jaya yang berlapiskan salju. Pemanasan global telah membuat lapisan salju mulai menyusut. Perlahan tapi pasti, salju tropis di Pegunungan Jayawijaya ini akan lenyap. Betapa beruntungnya saya masih dapat melihat langsung sisa-sisa salju tersebut. Hembusan angin yang berhawa dingin hingga di bawah 0 derajat Celcius sesekali bertiup. Lapisan udara yang beroksigen tipis jelas menandakan daerah ini merupakan bentukan relief bumi yang berada pada daerah tinggi ribuan meter dari permukaan laut. Rasa lelah terus mendera saya. Apalagi perjalanan menuju puncak masih jauh sekali. Namun Om Frankie terus menyemangati saya. Kamu sebenarnya mampu. Cuma kamu sedang diuji, sedang dipaksa untuk berhenti. Jadi rasa capek, rasa-rasa mau bilang stop aja nih. Gitu. Nah, tapi ada satu hal yang luar biasa yang terus kamu bertahan. Itu sebenarnya yang kamu harus pertahankan. Bahwa tidak. Itu tidak. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kamu punya mengikuti rasa capek itu. Kamu hanya perlu bertahan. Sesuatu yang besar tidak pernah datang dengan sangat mudah dan gampang. Sambil nunggu giliran trio lain ternyata saya kehujanan dan ini coba lihat tuh. Wah, Fit. Free? Kameramen saya bilang ini ice. Lihat tuh. Hamparan salju seolah mutiara putih yang menyibak cakrawala angkasa yang tak pernah absen setiap waktu. Terdapat di pelosok paling timur negeri ini, Papua. Sungguh objek wisata nan elok yang tak mungkin kita temui di wilayah lain di Indonesia. Hujan salju ternyata makin lebat. Jalan setapak kini ditutupi oleh lapisan salju yang cukup tebal. Menurut Om Frankie, kejadian ini sangat jarang terjadi di Cartens Pyramid. Perjalanan menjadi semakin berat karena kaki semakin sulit untuk melangkah. Satu persatu teman-teman saya, Mbak Yuni, Glenn, dan lainnya terlebih dahulu sampai ke puncak. Sementara saya masih saja berjuang menuju atap tertinggi di Indonesia. Puncak Cartens sudah terlihat. Ia tampak tegar dan kokoh berdiri menjulang tinggi menembus batas langit Indonesia. Saking sulitnya medan yang kami tempuh, akhirnya kami pun menggapai puncak ketika matahari sudah mulai tenggelam. Wow. Itu merupakan perjalanan yang paling berat dan dahsyat banget buat kita semua. Saya salut banget sama Om Frankie yang audioman, kameramen, Mas Widi, semuanya. Kita semua. Kita udah capek banget ya. Kita sekarang udah di puncak Cartens Pyramid di ketinggian 4.887 84 meter di atas permukaan laut dan Puncak tertinggi di Indonesia. Puncak tertinggi di Indonesia dan ini Puncak tertinggi di Australia. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berterima kasih kepada Ferisa Johan
presenter pertama di dunia yang berhasil mencapai puncak Kartens. Tapi tugas belum selesai, kita harus turun lagi di tengah malam. Kalau Tuhan membawa kita ke puncak, maka Dia akan membawa kita sampai ke base camp, bahkan sampai ke rumah. Sesudah ini kita akan berdoa bersama-sama. Vidi, thank you Vidi. Om Frankie, terima kasih. Bambang, sini Bambang. Sini Bambang. Bambang, sini dong. Sini dong. Ini program TV pertama yang berhasil mencapai puncak Kartens dengan lengkap presenternya, kameramennya, dan audiomennya. Luar biasa. Ini pertama di dunia untuk Kartens, luar biasa. Inilah perjalanan yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Pencapaian menuju puncak tertinggi di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Pasifik, membuat saya semakin menyadari bahwa kita bukanlah apa-apa jika berhadapan dengan kekuasaan Tuhan. Serta menghargai segala sesuatu yang kita peroleh tidaklah hanya karena jeripaya kita sendiri, tapi kerjasama tim yang solid. Yeah!